Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'ama alaina bi ni'mati iman wal islam wa iman. Asyhadu an la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana ala hamdika wa bika mustata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa tabi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Saudara sekalian, majelis salat maghrib Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah kalau panjenengan sami bisa datang untuk sholat berjamaah di masjid ini. Masya Allah, saudara sekalian, seluruh tuntunan agama itu, khususnya kita pahami dalam Islam, bersifat kompensatif. Kalau pulau panjenengan itu paham tentang besarnya pahala sholat berjamaah, besarnya pahala pada saat masuk masjid panjenengan berdoa, besarnya pahala saat pulau panjenengan sholat 2 rakaat masuk masjid, besarnya pahala panjenengan pulau panjenengan berdoa antara dan Masya Allah, rasanya iman kalau sampai tidak ke masjid untuk sholat jamaah. Oleh karena saudara sekalian, kalau ngajak panjenengan, ayo tidak ke masjid, kita tata hati kita dengan rasa cita rasa bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Cita rasanya itu bagi kepanggih kalian Gusti Allah. Kalau panjenengan kalau datang mau menghadap Pak Camat pados urusan surat menyurat, saya kira kita akan memakai pakaian yang rapi, baunya wangi. Jangan sampai kita datang menghadap Pak Camat, Pak Lurah atau Morotumo dengan pakaian yang tidak rapi, bau yang tidak menyenangkan. Cita rasa dalam menghadap kepada seseorang sudah dihargai semacam itu. Nah, cita rasa menghadap kepada Allah yang pahalanya Masya Allah tidak tertandingi, mari kita bawa. Termasuk pada sholat panjenengan, kalau panjenengan dituntun untuk datang menghadap kiblat tenang dengan menata baris dengan baik. Hati dipun toto, sasabanipun niat dalam hati, ucapkan Allahu Akbar. Gusti Allah itu yang maha besar. Mata kita tunjukkan melihat pada satu titik di tempat sujud kita. Hati kita merasakan Allah itu di depan kita. Saat kula panjenengan membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di antara ayat itu kepada Allah saya menyembah, saya menghamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah saya berpertolongan. Itu doa. Jadi waktu sholat itu yang kita baca semuanya juga doa. Sebagaimana yang akan kita pelajari
simpelnya dalam berdoa, simpelnya dalam beribadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, simpelnya ibadah. Maksudnya apa? Kula panjenengan mengucapkan doa-doa itu di hadapan Allah, kita ingat kalau tadi sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Itu janji. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kalau sudah selesai dari sholat, maka kita betul-betul perilaku hidup kita itu mengabdi kepada Allah. Walaupun kita dalam bekerja itu punya bos, tapi bos kita yang paling agung, paling adil, yang kita sembah itu. Jadi menganggap bos selain Allah jangan lebih penting daripada kita menganggap Allah adalah bos kita. Maksudnya utama ibadah itu apa yang kita ucapkan itu monggo dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya, sehingga kalau saya dalam membaca doa itu bisa memahami apa yang saya lakukan setelah saya berdoa ini. Nah, Bapak yang akan berdoakan yang bertanya, ini contoh ya. Kanjeng Nabi dawuh bahwa doa itu ibadah. Jadi doa itu bukan berarti hanya minta tok ya. Kayak kita dalam sujud subhanallah wa la hawla Allah maghfirli. Ada pujian, ada sholawat, ada permintaan. Itu semuanya ibadah. Hadirin Tirmidzi wa 'anin Nu'man ibnu Bushiri radhiyallahu anhu 'an Nabi qala inna du'a wa ibadah. Rawal Arba, maksudnya muttafaq alaih. Dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Panjenengan nyuwun ya, kita meminta kepada Allah itu ibadah. Jadi beda kalau kita meminta kepada selain Allah. Minta perlu ibadah, nilainya ibadah. Kalau ibadah berarti kita mesti kan mendapatkan pahala. Pada pekan-pekan yang lalu saya katakan orang yang tidak mau berdoa itu nilainya adalah pribadi kesombongan. Panjenengan keluar dari rumah mau menuju suatu tempat. Kalau kanjeng Nabi ngajari bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, kami berserah diri kepada. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan, daya kemampuan kecuali datang dari-Mu. Itu paling tidak doa kita keluar dari rumah. Insya Allah panjenengan di jalan juga akan mendapatkan pertolongan Allah. Tapi waktu kita berdoa betul-betul dirasakan di dalam hati. Terus niku Bapak Ibu, kalau panjenengan bersujud atau rukuk, Rasulullah SAW itu sewaktu setelah terima firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, maka rukuk dan sujudnya doanya diganti. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah itu kan juga mensucikan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, Maha suci Allah dan segala puji untuk Kamu ya Allah. Rabbana wa bihamdika, wahai Tuhan kami, dengan memuji-Mu, Allahumma ighfirli, saya mohon ampunkan. Itu doa Rasulullah setelah menerima kira-kira sekitar 100 hari sebelum beliau wafat ya. Itu wahyu itu diterima, kemudian
subhanalladzi waktu rukuk, mustaqbil ala waktu sujud, atau tambah doa-doa yang lain waktu kita sujud. Tetapi nek kula panjenengan salat ojo sampai ngareni imam salat Allahu Akbar sujud ya Allah Akbar. Nek kula panjenengan bisikin apa ngareni berarti keluar dari jamaah. Imam itu pemimpin. Misalkan panjenengan masuk, waktu masuk masjid, misalkan baca rakaat pertama itu surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tinggal satu ya. Wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Panjenengan niku wa min syarri Allah. Imam memerintahkan sujud, kalau benar sujud. Al-Fatihah turun mari. Itulah untungnya orang sholat jamaah. Panjenengan pernah asal ganjaran Al-Fatihah. Nanti sing kata kanjeng Nabi. Lek panjenengan syek aku tuh mari Al-Fatihah. Imam mangke tidak dari rukuk, panjenengan baru rukuk. Itu namanya tidak taat pada pemimpinnya. Imam itu pemimpin dalam kita ikuti. Kan banyak kadang-kadang di antara jamaah kita waktu sujud yang terakhir imam sudah indal tahan tasyahud ono makmum itu sing sujud itu sesuai. Kenapa? Doanya banyak atau dalil. Seutama-utama doa itu dalam sujud karena Rasul jawab bahwasanya Allah itu paling dekat dengan banyak banyak sedang sujud. Ya. Ya panjenengan sholat ijen atau kita sholat sendirian, lakukan monggo. Malahan Profesor Soleh dia punya mahasiswa di Unmu mengadakan penelitian rukuk sujud yang lama, bacaan yang diulang-ulang itu bisa menyembuhkan persendian kita. Kalau nanti praktekkan mas kalian, sewaktu saya masih muda. Dan itu pun menjabat ya. Saya itu punya penyakit yang lucu. Kadang-kadang begitu cerut ya antara pinggang kanan kiri langsung tidak bisa patah. Minggir kan. Ke dokter tulang di Malang ini sudah banyak yang saya datangi. Nggak sembuh-sembuh. Suatu saat ya di rumah itu kita TV. Saya tidak tahu TV apa waktu itu. Ada testimoni dari seseorang ibu sepuh yang punya penyakit macam-macam. Setiap seminggu beliaunya itu harus suntik. Kalau lihat semacam itu karena penyakit gula, suntik insulin itu. Setelah itu mempraktekkan sholat khusyuk sebagai terapi penyakit. Beliau waktu berdiri baca Al-Fatihah, baca Quran salah paling, sak keselin. Habis itu rukuk baca tasbih subhanallah azim atau subhanallah itu sak keselin. Terus begitu, sak keselin itu apa? Urutannya sebagaimana nafasnya itu seperti bayi tidur. Bayi tidur juga nafasnya anteng menangis. Yang sepuh Mbah Kakung, Mbah Putri dan bersari bayi tidur seneng. Tidak punya beban tidak apa-apa, gerakannya juga naik lompat kambing, bibirnya itu juga menyenangkan dari bayi. Waktu sujud juga demikian. Tapi ikuti apa-apa yang dilakukan itu sebagaimana gerakan yang benar sebagai Rasulullah. Allahu Akbar, tangan setentang dengan bahu, sejurus dengan telinga. Jangan hanya di atas pusat. Kaifiyat sholat, gerakannya dan bacaannya itu mengikuti Rasulullah. Dulu sudah kita bahas di sini sampai tuntas. Baik itu sholat sendiri maupun sholat jamaah. Allahu Akbar, ini data terbuka.
Allahu Akbar sendagapnya juga sebagaimana Rasulullah. Jangan terlalu ke bawah dan jangan terlalu ke atas. Santai sholat kata Rasulullah. Sholat kayak orang istirahat. Waktu kita baca, kita perhatikan makna paling tidak. Bukan apa artinya makna, maksud dari surat yang kita baca itu apa. Waktu ruku, kata Rasulullah, kan Rasulullah pernah bersabda, ada orang yang sholatnya itu 60 tahun gak diterima Allah Ta'ala. 9 tahun Bapak Ibu ya. Kalau ini perlu introspeksi. Oh kok Daud diteruskan oleh Kanjeng Nabi, mereka itu kalau rukuk mungkin sempurna tapi sujudnya tidak sempurna. Kalau sujud sempurna mungkin rukuknya tidak sempurna. 9 tahun boten ditompo. Nah waktu rukuk bagaimana? Kanjeng Nabi bilang rukuknya orang sholat itu punggungnya lurus. Kalau dikasih air di atas punggung itu, air dalam gelas tidak tumpah. Boten kaya wong Jepang nyembah Hirohito. Boten kaya wong Korea ya, menghormati pimpinannya sampai buku. Boten kaya wong Arab gerakan lari. Kaya jalan sing ajeng melayu. Bagaimana caranya? Tangan kita memegang lutut dengan lurus, kaki kita lurus. Insya Allah punggung pasti lurus. Terus kemudian setelah itu untuk rukuk ya, Sami Allahu liman hamidah, kembali takbir intikal ini. Terus kemudian sama waktu mengangkat tangan, Sami Allah tangan juga diangkat sampai setentang dengan bahu, selurus dengan telinga. Ini sudah kita jelaskan, tapi mungkin panjenengan lupa ya. Saya ingatkan kembali. Karena apa? Mungkin itu bagian dari doa. Terus kemudian sujud. Allahu Akbar, sujud. Sujud juga demikian. Sujud itu bertumpu kepada 7 tulang. Sampai Kanjeng Nabi udah bertumpu pada 7 tulang. Pertama tulang kening, bukan tulang dahi, tulang kening. Jadi kalau orang yang hitam itu hitam dekat kening sini, insya Allah sujudnya benar. Tulang apa? Jari kita, terus kemudian lutut kita dan ujung jari kita. Itu tempat bertumpu waktu kita sujud. Jari kaki kita mancap, istilahnya jari menghadap kiblat. Itu contoh dari sabda Nabi. Umatku sholat 9 tahun orang rompok ganjaran di tahun ini. Ya kertas seperti itu tidak betul Bapak Ibu. Terus kita bisa hati-hati ya. Kayak tadi ya, orang sholat jamaah, lek gawe ini barengi tawa di sini. Kanjeng Nabi tahu, kelak di yaumil akhir di padang mahsyar akan berubah kepalanya menjadi kepala keledai. Cuma namanya belum sampaikan begitu nanti Jamaudi. Sebetulnya itu bagian dari pimpinan Rasulullah untuk kita bisa lebih hati-hati dan serius dalam beribadah. Ingat kembali, sholat niku adalah hak prerogatif gerakan maupun ucapannya dari Rasulullah. Kita ikuti apa yang disampaikan itu. Dan di situ berupa doa. Dan doanya itu tidak harus angkat tangan. Karena Rasulullah tidak menuntut orang sholat berdoa dengan angkat tangan. Itu contohnya. Nanti ada di sini ya, juga doa. Itu ada tuntunan angkat tangan pada saat tertentu. Dalam hadis Tirmidzi, Allah itu menyenanginya kalau orang berdoa. Sallallahu fadlihi fa inna Allah yuhibbul asyu'an. Mintalah kalian kepada Allah dari anugerahnya, sesungguhnya Allah senang untuk dimintai. Dari pagi. Jadi perintah Allah itu, berdoa itu perintah Allah, dan Allah senang kalau ada hambanya yang mau berdoa. Dalam ayat lain itu mengatakan orang yang mau berdoa
sama dengan mengakui kebesaran Allah Ta'ala dan mengakui kita itu rendah sebagai ciptaan Allah. Bukan hina, rendah. Jadi hanya Allah yang nanti. Makanya setiap sesuatu kita bisa juga memulai dengan doa. Minimal ya, doa kalau pekerjaan baik jangan lupakan dengan bacaan basmalah, bismillah. Bacaannya, pekerjaan-pekerjaan yang baik diawali dengan basmalah itu nilainya ibadah. Selain basmalah itu juga doa. Banyak riwayat ya, kalau pulau panjenengan sami dalam kebaikan baca basmalah, jin tidak mengikuti, jin jahat, setan tidak mengikuti. Maka lakukan dengan jangan lupa membaca dengan basmalah. Ya. Doa itu juga ada sunahnya dengan mengangkat tangan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Inna rabbakum hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyarduhuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Rabb Tabaraka wa Ta'ala Maha Pemalu kepada hambanya jika hambanya mengangkat kedua tangannya memohon padanya, lalu dibiarkan hambanya kembali dengan tangan yang hampa. Kanjeng Nabi tidak boleh. Allah itu Maha Pemalu. Malu kalau ada hambanya yang beriman itu memohon dengan mengangkat tangannya, kemudian hambanya ini kembali tanpa mendapatkan apa-apa. Ingat, kalau mengangkat tangan ini menurut beberapa ulama salaf ada 3 macam. Kalau kita berdoa waktu di padang Arafah itu tinggi-tinggi, ya Allah ya Rahman Rahim, ya Allah ya Rahman Rahim. Pada saat kita sholat istisqa tinggi, tapi tidak seperti waktu di Arafah. Panjenengan misalnya waktu di Arafah itu berdoanya tinggi tangan. Waktu istisqa berdoa dengan agak tinggi. Tapi bisa juga umumnya berdoa itu dengan menaikkan tangannya di depan wajahnya. Jangan dibiasakan berdoa tangan kita berpangku pada lutut. Kalau gak kuat angkat tangannya, angkat tangan. Kan banyak di antara kita jalur tunggu Gusti Allah kok koyo ayah sendiri. Jangan. Lakukan dengan serius ya Allah. Ini depan kita ya. Terserah tangannya, ngeten napa ngeten itu di depan wajah kita. Onten tuntunan ini. Setelah selesai berdoa, diusapkan ke wajah, itu juga ada tuntunannya. Ada hadisnya langsung. Ada hadisnya. Jadi itulah bagian dari akhlak kita kalau kita nyuwun dumateng Gusti Allah. Ingat, doa ini bagian akhlak seorang kita, seorang makhluk kepada Tuhannya. Akhlak seorang makhluk kepada Tuhannya. Bapak Ibu sekalian jemaah, wong kang ndonga niku saged mengatasi logika. Kepengker kula panjenengan sami mengeti dan melakukan kegiatan-kegiatan bulan Zulhijjah. Salah satunya adalah mengikuti ilmu-ilmu yang diturunkan Allah pada saat bulan Zulhijjah. Apa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat mendambakan anak. Sampai usia tua 80 tahun beliau belum mendapatkan anak. Nabi Zakaria juga begitu. Sampai diberitahu oleh Rasulullah, oleh malaikat kalau akan punya anak, enggak percaya. Mana mungkin saya bisa punya anak? Istri saya sudah tua dan dia orang yang istilahnya apa? Muncul karena digabung, nggak bisa hamil. Karena digabung, saya tidak hamil. Tapi sudah tua, ternyata bisa hamil. Ibrahim alaihissalam berdoa terus juga, ternyata juga mendapatkan putra. Walaupun sudah tua, putra lahir. Pada saat sudah menginjak dewasa, Allah menurunkan untuk dikorbankan.
sebagai ujian sampai tuwek gak dua anak, baru dua anak mulai ribu. Ismail dan Ishak. Ismail sudah menginjak dewasa, bisa diajak pertimbangan rembuknya untuk berdiskusi, sekedar diskusi. Kok turun perintah dari Allah Ta'ala untuk disembelih, dikorbankan? Ini ujian. Ibrahim alaihissalam itu lebih cinta dunia dari cinta pada anaknya atau cinta pada perintah Allah Ta'ala. Ternyata lulus. Lebih cinta kepada Allah, apapun yang diperintahkan dilakukan. Nah, pakai apa? Berpuasa dulu. Nah, sampai sekarang ada sunahnya kalau terjadi sebelum Idul Kurban ada puasanya. Kemudian donga niku mboten usah bengok-bengok. Di dalam Al-Qur'an surah Kahf ayat 16 ya. Allah firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yuk cek kanan tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya mudah dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Berbisik mawon sudah nyampe. Jangankan berbisik, apa yang kita batin, apa yang dalam hati kita itu Allah tahu. Akan tetapi nek kula sholat itu tidak boleh berdoa dengan dibatin, ya. Harus tetap kita ucapkan, namun pelan, bukan jalan. Jangan sampai di kula panjang sami pas sholat wajahnya banter, kanan kirinya bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Karena ada ngaji, kanan kirinya ini bingung nih. Bingung pasti ya. Ini bibir tetap bergerak, tetapi tidak bersuara mengganggu kanan kirinya. Itu namanya bacaan sir. Tetap bergerak. Jangan sampai sudah mata kita melihat ke atas, ke kanan, ke kiri, ya, bacaan kita tidak sir, mengganggu kanan kirinya. Ini yang dibisikkan, ya, berbisik tadi itu ada, itu sudah nyampe. Makanya boten sae nek kula dongane banter, apa manis banter nek keras. Ya boten Muhammadiyah, boten dongane dewi-dewi, alon-alon. Belajar. Aku istighfar setelah sholat itu belum bisa. Ya kan ini. Setelah salam kanan kiri, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa itu sendiri. Sampai nanti doa-doanya, doa yang kita hafal, apa yang kita mintakan itu apa terserah kula panjenengan. Kecuali ya,
pada saat awal-awal Islam ya, itu pernah di Badr. Dengan maksud apa? Jamaahnya biar tahu. Setelah apa? Sendiri-sendiri. Bahkan orang baca Quran itu dilarang oleh Rasul. Adakah akan mempertentangkan Quran yang kamu baca dengan apa yang kamu baca dalam sholat? Dilarang. Baca Quran pada saat ada orang sholat. Ini bukan Nabi. Nah, sama sepakat untuk pembelajaran monggo. Tapi yojo sing ono sing telat. Soalnya makin ada sing telat sholat ya. Kini maca Quran, maca tunggu banter, wis tidak baik. Dosanya titik-titik barangkali bukan orang salah. Itu kita komitmen kalau memang tidak pakai doa, kalau pakai doa yang banter untuk pembelajaran. Kalau itu pada itu dengan ini banter bisa kira-kira sampai sebulan. Tapi sampai betul oleh yang telat ya. Jadi tidak terganggu. Ingatan kalau jadi doa aja sampai banter-banter ya. Sholat juga aja bacaan banter-banter dan seterusnya. Nah, sekarang waktu mustajabah untuk berdoa. Dalam hadis Bukhari di hadis qudsi, Nuzila Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila samai dunya. Kita yabqa wa yasha mayasaunil mayas alunil fa'di sulsulailil akhir fayaqul mayyad'uni fastajib lahu. Allah SWT turun ke langit bumi dunia setiap malam pada akhir sepertiga malam. Lalu berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Siapa yang minta kepadaku pasti aku beri. Pikiran kita jangan pikiran yang manusia. Jangan pikirkan sebagaimana pikiran manusia umum. Malaikat Allah turun ke langit bumi itu bukan berarti kayak turunnya Pak Wali Kota menuju ke kelurahan-kelurahan mencari sapa sing tak. Zaman Umar nih, Khalifah Umar kan begitu. Setiap malam beliau itu keluar ke rakyat. Siapa kira-kira masyarakat yang hidup kekurangan? Umar bin Khattab bahkan membawa penyunggi beras diberikan kepada orang-orang yang hidupnya kelihatan kekurangan. Nah, Allah dalam turun sepertiga malam akhir itu bukan turun satu persatu. Jadi kalau zatnya Allah, kita jangan berpikir secara manusia. Kita imani ya sami'na wa ata'na. Terus kan banyak firman Allah. Allah itu punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata. Jangan menganggap ya bahwasanya tangannya, matanya Allah itu kayak tangan kita, mata kita. Itu hanya menunjukkan Allah bisa berbuat, Allah bisa melihat. Karena apa? Dalam zat Allah itu tidak ada yang sama dengan apa yang ada di dunia, termasuk nanti kondisi neraka dan surga. Kenikmatan di surga itu tidak ada yang pernah dinikmati oleh makhluk manapun waktu hidup di dunia. Di surga kata Rasulullah itu suatu saat nanti ada minuman jahe. Minum jahe Pak Bu. Jahe aku sampai dino nek ngomong wis lha kok tadi sekolah swarga. Di sana nanti ada buah-buahan. Datang sendiri, ada buah apel, buah dan macam-macam ya. Negeri Indonesia itu surganya orang makan buah. Lalu dari suatu. Akhirnya kalau berpikir kita secara akal manusia, semuanya keliru nanti ya. Semuanya keliru. Jadi jangan pikir zat Allah itu seperti apa. Zat yang dipikirkan manusia di dunia. Karena yang ada di surga itu tidak ada yang melihat sewaktu di dunia. Ada suruh minuman khamar di surga nanti. Nah, itu menunjukkan oleh minum khamar pada suatu malah ada khamarnya.
Jangan kita berpikir kamar seperti ada kamar di dunia. Kemudian tadi sepertiga malam akhir, ini nikmat sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu sepuh kayak pulau, mulai sekarang doakan untuk anak cucu kita sekalian. Bahkan kalau di dalam Al-Quran surah Ahqaf itu ayat 15 itu, mulai usia 40 tahun orang tua itu sudah harus aktif membina keluarganya. 40 tahun. Nah, orang kawin itu rata-rata bapak itu usia 25 tahun. 40 tahun berarti anaknya sudah remaja 15 tahun. Nah ini kalau orang tua tidak memberikan kendali yang bagus, maka akan hilang anak kita itu dari kepribadian yang mulia. Jadi pesannya itu usia 40 tahun orang tua berpikirnya sudah berpikir ganda untuk keluarganya dan keluarganya untuk memuliakan orang tuanya. Itu yang mulai suratnya ayatnya 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu fala taqulu ulaika sabaqana alaina fi jazaan wa wasaina insana biwaladihi hamalun qur'an wa hamluhu wa sawfa hatta idza balagha ashuddahu wa balagha dan arjasa qalu rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa kasrata. Jadi kalau sudah usia 40 tahun, kula panjenengan sudah waktunya untuk nyetir keluarga anak-anak kita untuk aktif berbuat kebaikan dan menyetir keluarga kita untuk menghormati orang tuanya. Umur 40 tahun itu kan sudah usia berhasil ya. Kalau dia berhasil, di situ sudah nampak usia 40 tahun. Nah, anak kita sudah 15 tahun berarti sudah dewasa untuk kita beri pelajaran yang lebih serius, tuntunan akhlak yang lebih serius. Nah ini Rasulullah bersabda, ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Rasulullah, manakah doa yang paling didengar Allah?" Rasul menjawab, doa setengah malam dan doa setelah sholat wajib. Tengah malam itu yang dimaksudkan tadi ya, sepertiga malam akhir gitu ya, sampai dan sholat wajib. Bibar sholat wajib Bapak Ibu, ojo kesusu tindak, ojo kesusu lumah. Dalam hadis yang lain, orang yang selesai sholat jamaah tidak berinsut dari tempat duduknya, maka didoakan oleh malaikat. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia, berikan rahmat padanya. Kalau dilanjutkan lagi dengan zikir tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, takbir Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah, dosa-dosanya diampuni Allah Ta'ala walaupun sebanyak buih di air lautan. Nah, ini hikmahnya kalau panjenengan sami memahami ilmunya. Kalau tidak memahami ini, semangat untuk berzikir dan berdoa setelah sholat itu hilang. Semangat untuk berdoa setelah salat itu, oh salat bos, mari salam ngomong Pak. Jangan saya tunggu balik ngomong, wes tidak tahu munggah. Pengen dosa-dosa kami dihapuskan setiap hari selesai sholat itu. Kalau pada hukum bedahipun, nek dipundhut Allah itu dosa dengan terus jalan pun betul. Nah kadang-kadang dosa misalnya manusia itu nanti akan menjadi perhitungan di akhirat sana. Oleh karena itu sekalian, kalau kita sudah berdoa, berzikir, melakukan perintah Allah Ta'ala, jangan lupa aku duit dosa orang karo kancaku karo tanggoku. Nah, ini perlu. Daripada nanti dituntut sana, ada orang yang menuntut Allah Ta'ala, saya sudah sedekah. Ternyata sedekahnya karena riya, dia dianggap sebagai dermawan. Berbuat itu pahalanya banyak, ternyata kita juga bergunjing pada tetangga kita dan seterusnya.
Jadi nepon urusan itu, kalau sekalian, urusan dunia sesama manusia ayo kita selesaikan. Ya terus minta tambahan lagi dalam kalimat bilang, umatku terus minta sampai ketemu. Urusan itu sering nangis lah. Saya sering nangis lagi. Kapan besok sore awal kau pergi? Anakku ya pada tak tinggalnya. So benar-benar tauhidnya itu berpegang. Walaupun itu sering saya ingat kepada anak saya, keluarga saya. Bapak Ibu suris dikubur, apakah akan didoakan terus? Apakah akan ada sodako itu Bapak Ibu yang meninggal? Sampai sekalian, saya malah mewariskan rumah saya kepada anak saya. Itu saya berikan catatan. Sebagian dari yang sudah saya wariskan dinilai uang ini tak berinfak nekonos bahkan karena apa? Nek saya infak di sana mudah-mudahan jamaah sana tahu kalau saya lupa suatu saat aku mati dia datang untuk hati saya. Itu bukan nyolati Pak Ustaz. Wong sing nyolati yang mati kebetulan ada orang yang beriman di situ ada 40 orang tidak syirik tidak musyrik maka yang meninggal ini dihapuskan dosanya. Terus pelantinya ini kumpul yang ada ini pesan aku sudah sampai melatih kalau terus macam itu. Ojo sampai pulau banyak minta besok kalau mati disolati saudara banyak sementara kita tahu tetangga kita teman kita sahabat kita mati kita diam di rumah. Terus harus disolati kok bukan jangan ya jangan ya. Agar kalau kelak di salati oleh teman yang juga begitu. Itu termasuk saya beritakan pada anak saya ingin bisa infak ke sana yang diperlukan membutuhkan itu dengan harapan apa? Jamaah itu ternyata paradik biar tahu kalau bangun masjid iki. Dengan harapan apa? Yang tahu itu sore aku mati melok mati. Bukan karena yang lain-lain. Terus sore bapak itu mati ojo lari. Sedekah untuk bapak ibu doa. Tunggu panjenengan kesempatan itu pesan dan putranya saya itu hanya yang kita harapkan. Soalnya apa? Bu esok sore amat apa? Penting sekali. Yang saya kira itu karena sudah waktu usah, mungkin ada yang bertanya, monggo. Karena sekali bulan balik. Waktu monggo. Monggo belum bisa. Cekap. Kalau cukup ya terima kasih apa yang saya katakan itu semata-mata untuk kebaikan. Kalau ada kekurangan kesalahan saya bermaaf dan mudah-mudahan Allah memberikan makfirah pada kedua panjenengan saya. Amin. Moga kita akhir bersama dengan doa majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.